Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat dengan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, serta sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan yang terbaik menjadi membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ceramah atau khutbah tentang menjaga syariat dan rukun sholat menurut fiqh Syafi'i berdasarkan kitab Taqrib. Tema ini terasa sangat penting bagi kita semua, terutama sebagai generasi muda yang hidup pada masa serba cepat, sehingga terkadang ibadah yang seharusnya kita lakukan secara baik-baik dan khusyuk malah menjadi berburu-buru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat ini memberikan penegasan bahwa sholat bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah perintah besar yang harus ditegakkan dengan penuh kesadaran dan kesempurnaan. Ketika Allah menggunakan kata dirikanlah, itu bukan hanya berarti lakukan, tetapi tegakkanlah dengan benar. Inilah yang menjadi dasar mengapa mempelajari syarat dan rukun sholat sangat penting, agar ibadah kita tidak hanya sah di mata fikih tetapi juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam fiqh Syafi'i yang dirangkum dalam kitab Taqrib, sholat memiliki syarat-syarat sah yang tidak boleh ditinggalkan. Seorang muslim hendaknya memasuki sholat sebelum memenuhi syarat-syarat seperti suci dari hadas besar maupun kecil melalui wudhu ataupun mandi junub atau mandi wajib, suci dari najis baik pada pakaian maupun tempat, serta menutup aurat dengan baik untuk lelaki maupun perempuan. Selain itu, syarat seperti memastikan masuknya waktu sholat, menghadap kiblat, dan mengetahui bahwa sholat adalah kewajiban juga menjadi bagian mendasar. Syarat-syarat ini ibarat fondasi sebelum bangunan sholat itu berdiri. Jika fondasinya tidak kuat, maka bangunan tersebut tidak bisa berdiri dengan sempurna. Setelah syarat dipenuhi, sholat dilanjutkan dengan rukun-rukun yang harus dijaga. Menurut kitab Taqrib, rukun sholat berjumlah 13 dan semuanya wajib dilakukan, seperti niat yang hadir di dalam hati bersama dengan takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku, itidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, dan menjaga tumaninah dalam setiap gerakan. Rukun lainnya seperti tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, mengucapkan salam pertama, dan menjaga tertib juga menjadi salah satu bagian yang penting dan tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Rukun-rukun inilah yang membentuk rangka utama sholat. Jika satu saja rukun hilang, maka sholat menjadi tidak sah dan harus diulang dari awal. Meskipun seseorang melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, sebagai mahasiswa atau pelajar yang hidup di tengah aktivitas padat seperti kuliah, tugas, berikut organisasi, melakukan pekerjaan sampingan atau part-time, hingga kegiatan sosial, seringkali sholat menjadi ibadah yang paling sering dikerjakan secara tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Ada kalanya kita hanya fokus pada yang penting sholat, hanya yang penting sholat, tanpa benar-benar memperhatikan apakah sholat tersebut sah atau tidak. Menurut syariat, kualitas sholat yang baik akan membawa ketenangan di dalam hati, memperbaiki akhlak, serta menjadi pembeda antara seseorang yang benar-benar berpegang pada agamanya dengan yang tidak. Nabi SAW bahkan menyebut sholat sebagai tiang agama, sehingga tidak heran jika kondisi spiritual seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan sholatnya. Mempelajari syarat dan rukun sholat seperti yang dijelaskan dalam kitab Taqrib bukanlah suatu hal yang sulit, hanya saja membutuhkan kesadaran diri dan kemauan dalam diri sendiri. Ketika kita mengetahui mana saja bagian yang merupakan rukun, mana yang sunnah, dan mana yang membatalkan, maka kita akan lebih tenang dalam beribadah, terutama dalam sholat. Kita tidak lagi sekedar mengikuti orang lain, melainkan memahami apa yang kita lakukan, memahami gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat. Ini juga menjadi bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hadir di hadapannya dengan persiapan, dengan adab, dan dengan ilmu, bukan hanya dengan prinsip yang penting sholat.
Di era modern, justru sholat harus menjadi tempat kita kembali menenangkan diri. Di chaosnya dunia, di kerisuhan dunia, kita harus kembali kepada sholat untuk menenangkan diri. Ketika hidup terasa berat, ketika tugas menumpuk, atau ketika pikiran terasa jenuh, justru itulah saatnya sholat menjadi ruang untuk menurunkan beban. Namun, itu hanya mungkin terjadi jika sholat dilakukan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tumaninah, dan dengan kesadaran bahwa syarat dan rukunnya harus kita jalankan dengan baik. Sholat yang terburu-buru tidak akan membawa ketenangan, sedangkan sholat yang sempurna akan menjadi sumber kedamaian. Akhirnya, marilah kita memperbaiki sholat kita. Mari mulai dari hal-hal yang kecil, dari memperhatikan wudhu, tidak terburu-buru dalam gerakan, menjaga tumaninah, dan menjaga syarat dan rukun sholat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam memperbaiki ibadah dan menjadikan sholat sebagai cahaya bagi kehidupan kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.